One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen sesuai dengan tugas mata kuliah pengantar sistem informasi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Aliardani Aries dengan NIM H0712111061 dari program studi Sistem Informasi kelas B. Nah, materi yang akan saya bahas di video kali ini ada 4. Yang pertama ada Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM. Yang kedua ada Sistem Informasi Akuntansi atau yang biasa disingkat dengan SIA. Yang ketiga ada hubungan antara SIM dan SIA, dan yang terakhir ada kategori dari SIM. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Di sini kita akan membahas mengenai definisi dari SIM. Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sebelum kita masuk ke definisi dari SIM, ada baiknya jika kita mengetahui definisi dari manajemen terlebih dahulu. Jadi, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi dari Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Adapun tujuan dari SIM ialah agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun yang strategis. Masuk ke materi yang kedua, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kita akan membahas mengenai definisi dari SIA. Sistem Informasi Akuntansi atau yang biasa disingkat dengan SIA merupakan sistem pengumpulan dan pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti keuangan perusahaan, keuangan kampus, dan lain-lain sebagainya. Adapun manfaat dari SIA yaitu untuk membantu mengetahui informasi mengenai hutang, penjualan, aktiva, arus kas, serta laba dan kerugian. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hubungan antara SIM dan SIA. Di sini kita akan menjelaskan secara detail dari SIM dan SIA tersebut. Untuk SIM menurut Wijayanto, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan untuk SIA, menurut Wijayanto, sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Jadi, hubungan SIM dan SIA dalam organisasi kecil, SIA hampir mewakili semua SIM, atau dengan kata lain, SIA adalah SIM dan SIM adalah SIA. Sedangkan dalam organisasi besar, SIA merupakan subsistem dari SIM, dengan kata lain, SIA merupakan subsistem yang terbesar dari SIM. Dengan begitu, kesimpulannya adalah SIA sebagai subsistem terbesar dalam SIM yang memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Dan materi yang terakhir atau yang keempat, yaitu kategori dari SIM. Di sini kita akan membahas kategori-kategori apa saja sih yang ada di dalam SIM. Untuk SIM sendiri terdapat 10 kategori. Namun di sini saya akan membahas 4 kategori yang paling penting. Yang pertama ada sistem informasi pembiayaan. Kategori ini dikhususkan bagi tiap departemen yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Contoh tugas yang dilakukan adalah menghitung hutang dagang atau AP dan piutang dagang atau AR.
Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Tim pemasaran atau marketing menggunakan kategori ini agar dapat melaporkan efektivitas dari proses pemasaran yang telah dilakukan. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai data yang dapat dianalisa untuk membantu marketing di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada sistem informasi produksi. Kategori ini merupakan sebuah proses yang terpadu dan jelas. Fungsinya untuk membantu memberikan informasi kepada manajemen mengenai pengadaan barang. Tak hanya itu saja, sistem ini juga memuat informasi mengenai hubungan dengan pihak luar seperti vendor atau supplier. Dan yang terakhir, ada sistem informasi sumber daya manusia. Kategori yang terakhir ini digunakan untuk melakukan pencatatan kinerja dari karyawan, serta menyusun laporan data gaji pegawai. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan menjadi sebuah informasi yang berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi. SIM terbagi menjadi beberapa kategori yang memiliki peranannya masing-masing. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.